Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Putri Arianti, NIM 2018-12013 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menunjukkan etika profesi sebagai seorang sekretaris. Mari simak videonya. Selamat siang, dari PT Putri Ayu berbicara dengan Widya. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, maaf Ibu, Bapak Novelnya sedang tidak ada di tempat. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa dan ada perlu apa? Nanti saya konfirmasikan ke beliau. Baiklah, nanti akan saya konfirmasi kepada Bapak Noval bahwa Ibu Putri dari PT Maju Terus akan mengadakan rapat pleno dengan beliau. Ada yang bisa saya bantu lagi? Iya Bu, sama-sama. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan bab tentang pengambilan keputusan etis praktis. Pengambilan keputusan etis praktis merupakan pengambilan keputusan untuk menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis yang pertama yaitu konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya. Yang kedua, hak dan kewajiban yang terkena dampak. Yang ketiga, keadilan yang terlibat. Dan yang keempat, motivasi atau kebijakan yang diharapkan. SNIF tes atau akuntan praktis umum, tes awal etikalitas sebuah keputusan. Pendekatan filosofis memberikan dasar bagi pendekatan keputusan praktis. SNIF tes untuk pengambilan keputusan etis. Misalnya, akankah saya merasa nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar nasional besok pagi? Kemudian, akankah saya bangga dengan keputusan ini? Kemudian, apakah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Dan apakah hal ini terasa benar bagi saya? Kemudian ada penilaian dampak yang tidak dapat dikuantifikasi keadilan di antara pemangku kepentingan. Kepedulian atas perilaku yang adil telah menjadi perhatian masyarakat mengenai isu-isu seperti diskriminasi terhadap perempuan dan hal lain yang menyangkut perekrutan, promosi, dan pembayaran. Akibatnya, keputusan akan dianggap tidak etis kecuali dipandang wajar oleh semua pemangku kepentingan. Misalnya, keputusan untuk meningkatkan pajak. Pajak dapat memberatkan bagi golongan yang berpendapatan tinggi, tetapi dianggap relatif adil dalam hal kapasitas mereka untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kewajaran dan perspektif diperlukan untuk menilai kesetaraan secara akurat. Hak pemangku kepentingan, sebuah keputusan yang akan dianggap etis jika dampaknya tidak mengganggu hak para pemangku kepentingan dan hak si pembuat keputusan.
hak pemangku kepentingan antara lain kehidupan, kesehatan, keselamatan, perilaku adil, penggunaan hati nurani, serta kebebasan berbicara. Analisis dampak pemangku kepentingan, pendekatan tradisional pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu utilitarian, yaitu memaksimalkan keuntungan bersih bagi masyarakat. Misalnya, apakah tindakan tersebut memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan luka sosial? Kemudian, hak-hak individu, yaitu dihormati dan dilindungi. Misalnya, apakah tindakan tersebut konsisten dengan hak setiap orang? Kemudian, keadilan, distribusi manfaat dan beban yang adil. Misalnya, apakah tindakan tersebut membawa kita pada sebuah distribusi yang adil dari manfaat dan beban? Kemudian ada pendekatan pastin tradisional, etika atau aturan dasar yang digunakan untuk menangkap gagasan bahwa individu dan organisasi melalui aturan dasar atau nilai fundamental yang mengatur perilaku yang diharapkan. Aturan etika digunakan untuk menunjukkan nilai aturan yang muncul akibat penggunaan prinsip-prinsip etis yang valid terhadap dilema etika. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika yang valid melibatkan penghormatan dan perlindungan hak-hak individu dan prinsip seperti perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kemudian langkah-langkah menuju sebuah keputusan etis menurut American Accounting Association. Yang pertama yaitu tentukan fakta. Apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Yang kedua yaitu menetapkan isu etis. Yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama, aturan, dan nilai-nilai. Yang keempat yaitu tentukan alternatif. Yang kelima, bandingkan nilai dan alternatif. Yang keenam, menilai konsekuensi. Dan yang ketujuh, membuat keputusan. Analisis biaya manfaat. Manajemen perusahaan makin meningkatkan kesadarannya bahwa keputusan bisnis seringkali memiliki dampak yang tidak diukur dengan mudah menggunakan analisis akuntansi tradisional. Pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan khusus dengan cepat menunjukkan bahwa banyak biaya yang dihasilkan dari keputusan bisnis tidak tercermin dalam laporan keuangan. Misalnya, polusi kerusakan yang harus ditanggung oleh pihak, bukan oleh perusahaan tersebut. Analisis biaya manfaat dapat digunakan untuk menentukan proyek apa yang harus dilakukan, kemudian untuk memantau kinerja sebuah perusahaan atau proyek. Penggunaan analisis biaya manfaat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi sektor swasta, meliputi dukungan subsidi pemerintah, hibah, dan tarif. Yang kedua, perkirakan dampak pencemaran terhadap masyarakat. Kemudian, penilaian waktu karyawan yang dihabiskan untuk kegiatan publik. Yang kedua yaitu organisasi sektor publik, meliputi program kesehatan, program pendidikan, dan proyek konservasi dan proyek-proyek perbaikan transportasi. Teknik analisis biaya manfaat. Terminologi yang dipakai dalam analisis biaya manfaat adalah keuntungan, biaya, dan kelebihan manfaat atas biaya. Konsep analisis biaya tentang manfaat dan biaya lebih luas dari pendapatan dan biaya, karena mereka memperhitungkan nilai-nilai eksternal masa depan sampai sekarang. Proyek harus dilakukan jika manfaatnya melebihi biaya atau rasio keuntungan. Kemudian kekurangan dari analisis biaya manfaat. Yang pertama yaitu pilihan yang tersedia untuk mempersiapkan.
Yang kedua, kendala yang harus dipertimbangkan oleh prepare dan pengguna. Yang ketiga, masalah yang tidak dapat diatasi oleh analis biaya manfaat. Kemudian ada analisis etika untuk pemecahan masalah lingkungan. Dimulai dengan aturan-aturan etika di mana para pemangku kepentingan menguji keputusan dengan mengajukan pertanyaan seperti apakah legal atau sah, kemudian apakah adil, apakah benar, dan apakah ramah lingkungan. Kemudian John Stuart Mill mengatakan bahwa untuk menentukan apakah suatu tindakan benar atau salah, seseorang harus berkonsentrasi pada konsekuensi yang mungkin terjadi. Hal ini mengarahkan pada analisis biaya manfaat, apakah manfaat memberikan biaya, dan untuk analisis resiko manfaat, apakah manfaat tidak membenarkan resiko bisnis atau tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tugas akhir mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.